yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli wa yaktumuna ma atahumullahu min fadlih wa a'tadna lil kafirina adzaban muhina. Sadaqallahul adzim. Tentang birrul walidain. Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ditka, anak Anda Ditka. Semoga terus ya perjuangannya untuk menjadi hafiz bisa capai. Dan katanya sih pengennya kuliahnya di Madinah nanti seperti Kanjeng kemarin ya, ini kan Ditka masuk ke pesantrennya Kafila. Iya. Jadi dianjurkan oleh Ustadz Umar Mita kemarin. Iya, terima kasih Ustadz Umar Mita. Jadi alhamdulillah masuknya ke pesantren yang sekarang ini atas anjuran dari Ustadz Umar Mita yang nanti ya gitu ya, yang kebetulan adalah menantu daripada Ayah Fikri Gani. Terima kasih sekali lagi Dede dan Ditka. Insya Allah tentunya nanti apa yang tadi disampaikan itu berguna bagi kita semua. Kita lanjut untuk itu pas 9.10 juga kita mohon perwakilan keluarga Om Duta Besar Najib Privat Kesuma untuk memberikan sambutan bagi kita semua. Terima kasih, silakan Om Najib. Terima kasih Jimmy, Ananda Jimmy, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, cucu-cucu tercinta, teman-teman seperjuangan dari kakanda kami, Bapak Fikri Gani, ibu-ibu dan bapak-bapak hadirin sekalian, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada hari ini telah memberikan kesempatan kepada kita untuk berkumpul bersama untuk merayakan hari ulang tahun kakanda kami tercinta, Bapak Fikri Gani, atau yang biasa kami panggil sebagai Kiai Li. Perayaan ulang tahun adalah wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pencipta atas rahmat serta kasih sayangnya. Pada hari ini kakanda kami Kiai Li berusia 70 tahun. Ibarat sebuah kertas putih yang masih kosong pada 70 tahun yang lalu, pada hari ini kertas putih lembar kehidupan itu telah penuh dengan aneka guratan baik suka maupun duka. Peristiwa demi peristiwa itu telah dialami oleh Kiai Li. Dan kemudian kita yang berada di sini pada hari ini, itu pasti sedikit banyak pernah menjadi bagian yang utuh dari fragmen-fragmen kehidupan Kiai Li tersebut. Atas nama keluarga besar Kiai Li, kami mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-70. Milad Mubarak. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, ketentraman, kesejahteraan, kebahagiaan pada Kiai sekeluarga besar. Kepada seluruh keluarga, sahabat yang hadir, kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga. Semoga apa yang telah ditunjukkan oleh bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman semua mendapat balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada Ananda Jimmy, Ananda Vira yang telah menjadi host dan menjadi pemrakarsa dari acara ini, terima kasih untuk semuanya. Dan ini merupakan satu acara keluarga kita, reuni keluarga walaupun hanya bersifat virtual dan kita hanya bertemu melalui layar kaca ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala
senantiasa melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua dalam menghadapi hari-hari mendatang yang insya Allah lebih cerah lagi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi Om Najib, alhamdulillah sangat terkesan gitu kita dengan sambutannya atas nama keluarga. Tanpa kita tunggu-tunggu lagi, ini yang saya rasa banyak juga ditunggu karena rupanya Ustadz ternama kita itu ada di keluarga dan tidak lain dan tidak bukan adalah menantu daripada Ayaja Fikri Gani. Beliau ini sampai hari ini juga nanti akan ada kajian lagi jam 10. Alhamdulillah sudah ada Ustadz Umar Mita. Ustadz Umar Mita? Sudah ada. Sudah ada, oke, alhamdulillah. Jadi kita mohon Ustadz Umar Mita yang kebetulan kembali lagi adalah suami daripada sepupu kami Febi Hanum Gani yang adalah putri dari Ayaja Fikri Gani. Untuk itu silakan Ustadz Mita untuk ngambil tempat dan waktu dalam rangka tausiah pada pagi hari ini. Silakan. Terima kasih banyak Mas Jimmy dan lain-lainnya. Bismillah. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Seluruh keluarga besar Gani yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, terkhusus untuk Bapak kami, Bapak Muhammad Fikri Gani yang semoga Allah berkahi pula dalam setiap umurnya, kepada Ananda Dika yang tadi sudah membacakan Quran, Masya Allah, bacaan Qurannya bagus. Semoga cita-citanya untuk bisa melanjutkan ke Jamiah di Madinah akan dikabulkan oleh Allah dan kita aminkan selaku saudara. Amin. Dan alhamdulillah tentunya apapun kondisinya dan apapun keadaannya, kita tetap bersyukur kepada Allah atas setiap kondisi dan keadaan. Kalaupun kita mendapatkan ujian hari ini dengan pandemi yang Allah turunkan, maka sesungguhnya ujian itu hanyalah seujung kuku, tidak sebanding dengan kenikmatan besar yang Allah berikan kepada kita seluas samudra. Karena itulah yang menjadikan orang mukmin adalah mereka yang tidak pernah kehabisan alasan untuk senantiasa bersyukur kepada Allah. Memang betul pandemi ini menimbulkan efek domino yang menyentuh pada semua lini kehidupan kita. Ada yang pergi dalam kondisi khawatir. Ada yang menurun neraca ekonomi dan finansialnya. Tapi kita harus ingat sebelum 5 bulan terakhir yang kita dapatkan dengan pandemi ini, bukankah ratusan bulan dan puluhan purnama kita pergi kemanapun tanpa ada rasa takut dan khawatir. Memang betul neraca ekonomi kita berkurang, finansial kita menurun. Tapi sebelum 5 bulan yang terakhir kita dapatkan, bukankah kita sudah diberikan oleh Allah banyak rezeki dan banyak kenikmatan yang dulunya tidak memiliki apa-apa sampai memiliki dan meraup banyak kenikmatan dalam kehidupan kita. Inilah yang menjadikan kita bersyukur kepada Allah karena sesungguhnya nikmat yang Allah berikan kepada kita begitu banyak dan begitu berlimpah. Orang yang beriman, mereka adalah yang tidak pernah kehabisan alasan untuk bersyukur kepada Allah dalam setiap kondisi. Syukur itulah yang akan senantiasa menjadi kewajiban hati kita ketika menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah tidak pernah meninggalkan kita walaupun sekejap mata dan semoga Allah selalu menegakkan tulang kita dalam ketaatan dan ibadah. Amin, amin. Untuk kepada Bapak kami, Bapak Muhammad Fikri Gani yang kami cintai, yang kami hormati, saya pertama kali sebelum menyampaikan nasihat untuk saya dan untuk semuanya, saya ingin mengucapkan Barakallah fi umrik. Semoga Allah memberikan keberkahan atas kesempatan waktu dan kesempatan hidup yang Allah berikan sampai 70 tahun. Dan ini merupakan bagian nikmat besar, karena tidak setiap orang diberikan kesempatan untuk melangkahkan kaki dan melangkahkan ajalnya sampai umur 70 tahun. Dan ini merupakan bagian dari kenikmatan besar yang Allah berikan kepada Bapak kami, Muhammad Fikri Gani. Semoga dengan berlalunya waktu sampai 70 tahun hari ini menginjakkan kaki, maka semoga kita menjadi orang-orang yang mendapatkan keberkahan.
Amin insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak yang semoga Allah rahmati dan keluarga yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kita harus paham betul. Tidaklah Allah itu menciptakan kehidupan kita selalu bergandeng dengan kematian. Sebagaimana pada surat Al-Mulk Allah menyampaikan pada ayat yang kedua, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sungguh-sungguhnya Allah itu menciptakan kehidupan dan kematian karena sejatinya Allah ingin tahu siapa yang terbaik dalam amalnya. Orang yang sudah diberikan kehidupan, salah satu keniscayaan yang harus dihadapi yaitu adalah pasti akan menghadapi kematian yang merupakan akhir dari perjalanan hidupnya ketika menapak pada panggung bernama kehidupan. Ketika kita mengetahui bahwasanya kematian merupakan sebuah keniscayaan yang pasti datang, maka ajal itu tidak mengenal umur. Berapa banyak orang yang muda tetapi diwafatkan sebelum yang tua, dan berapa banyak orang yang tua terkadang hidupnya lebih panjang daripada yang muda. Kita juga mendapati yang sakit belum tentu lebih dulu daripada yang sehat. Berapa banyak orang yang terkadang sakit tetapi hidupnya lebih panjang daripada yang sehat. Dan ini merupakan bagian dari satu hal yang pasti kita akan temukan. Orang yang paling cerdas dalam kehidupan umur bukan mereka yang memperoleh IP yang tinggi. Orang yang paling cerdas di dalam kehidupan umur bukan mereka yang mampu menyebutkan teori-teori fisika dan kimia yang begitu rumit. Tapi ternyata Rasulullah menyampaikan orang yang paling cerdas dalam kehidupan umur yaitu adalah orang yang ketika umurnya tidak menjadikan dia lupa pada satu pintu yang akan dia masuki. Pintu itu adalah pintu kematian. Maka kita harus ingat kepada apa yang disampaikan oleh para ulama. Para ulama itu mengingatkan kepada kita, siapapun manusia ketika dia sudah melewati angka 40 tahun dalam umurnya, maka sesungguhnya lonceng kematian sudah mulai diperdengarkan. Ketika ada uban yang sudah mulai tumbuh, berarti tambahan lonceng kematian Allah berikan. Ketika kita mulai batuk, ketika kita mulai menurun kesehatan kita, sebenarnya itu merupakan lonceng kematian yang sejatinya Allah berikan supaya kita mempersiapkan. Di balik setiap umur yang Allah limpahkan untuk kita, ada persiapan yang harusnya kita lakukan dan kita kerjakan sebelum malaikat maut datang untuk menjemput kita, karena orang-orang yang betul-betul beruntung adalah orang yang mempersiapkan hari ketika kematian itu akan datang. Makanya saya ingin menyampaikan nasihat untuk diri saya sendiri, serta nasihat untuk Bapak kami yang tercinta dan seluruh keluarga Gani. Apa sih yang kita harus lakukan, preparation apa yang kita harus berikan ketika Allah sudah mulai memberikan sinyal-sinyal bahwasanya kehidupan kita ini ada waktunya. Ketika mulai tumbuh uban, ketika kita melewati angka 40, ketika anak-anak sudah diberikan oleh Allah dan anak-anak itu beranjak dewasa, maka itu sinyal. Semoga seluruh perangkat dalam kehidupan badan kita tidak rusak untuk menangkap sinyal dari Allah bahwasanya fase perjalanan kita akan berpindah kepada fase berikutnya. Maka inilah yang menjadikan kita harus mengetahui apa yang harus dilakukan ketika seorang manusia sudah diberikan kesempatan umur, lalu apa yang harus dia kerjakan. Maka yang pertama, para ulama lalu menyampaikan kepada kita, setiap orang ketika sudah melewati angka 40 tahun, termasuk saya, ini sudah 40 tahun. Kalau Baby mungkin masih 5 tahun lagi. Tapi siapapun yang melewati angka 40 tahun, ada beberapa hal yang harus dia kerjakan. Yang pertama adalah bagaimana dia harus senantiasa bersyukur kepada Allah atas nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Karena kesyukuran ini menjadi perkara penting di dalam kita memaknai setiap nikmat yang Allah sudah berikan pada kehidupan kita. Saya melihat Bapak yang kami cintai, Bapak Fikri Gani, ini sudah diberikan oleh Allah banyak kenikmatan dan banyak kemudahan. Beliau adalah orang yang baik. Beliau ini adalah orang yang saya lihat juga diberikan oleh Allah banyak kemudahan dalam hidupnya. Maka pertama kali yang paling penting adalah bagaimana kita menata syukur kita kepada Allah ketika Allah sudah memberikan batas umur ketika melewati angka 40. Berarti setiap orang yang sudah melewati angka 40, maka dia harus mengingat semua kenikmatan yang sudah Allah berikan pada hidupnya, dan harusnya memori kita selalu ingat terhadap besarnya nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Dan itu yang akan menjadikan kita banyak bersyukur kepada Allah atas nikmat yang sudah Allah limpahkan dalam kehidupan kita. Karena umur itu akan menjadi kecelakaan ketika kita tidak menjadi hamba yang bersyukur atas nikmat yang Allah berikan.
Dan biasanya kita akan ingat kenikmatan-kenikmatan itu ketika kita mendapatkan kesulitan. Makanya sebelum datangnya kesulitan, sebelum datangnya perkara yang tidak kita harapkan dan tidak kita ekspektasi, kita harus selalu meyakinkan ke dalam diri kita bahwasanya kesyukuran ini menjadi perkara yang penting. Apa sih yang harus dilakukan di dalam kita bersyukur? Apakah bersyukur itu cukup bagi kita untuk mengucapkan kalimat tahmid, mengatakan alhamdulillah? Maka sesungguhnya ucapan tahmid itu merupakan bagian dari syukur, tapi bukan wujud dari kesyukuran yang sepenuhnya. Karena sesungguhnya wujud dari kesyukuran yang sepenuhnya itu adalah bagaimana menambah ketaatan kita, menambah kebaikan kita di hadapan Allah. Itulah syukur. Berapa banyak orang yang pandai di dalam lisannya, orang yang begitu pandai di dalam mulutnya untuk senantiasa bertahmid kepada Allah, tapi ternyata dia tidak menambah ketaatan yang dia lakukan dan dia kerjakan. Padahal letak kesyukuran itu terletak bagaimana komitmen ketaatan yang bertambah. Makanya kita berharap semoga hari-hari yang kita lewati ketika Allah sudah memberkahi kehidupan amal kita, Allah mudahkan kita untuk melakukan ketaatan dan melakukan ibadah. Maka siapapun yang ditambahkan ubannya, ditambahkan umurnya, ditambahkan pula ketaatan dia kepada Allah, berarti itu adalah orang yang mendapatkan pemanis pada hidupnya. Dan pemanis itu bukanlah harta, pemanis itu bukanlah finansial. Pemanis itu adalah orang-orang yang mereka melakukan ketaatan ketika dia memaknai setiap kenikmatan yang Allah berikan, maka bertambah setiap ketaatan di dalam kesyukuran dia kepada Allah. Siapapun yang ditambahkan rumahnya, maka dia harus lebih banyak melakukan ketaatan. Siapapun yang ditambahkan finansialnya, maka harusnya dia bertambah ketaatan dia. Kalau tidak, maka itu akan menjadi perkara yang berat. Karena semakin panjang umur ketika tidak disertai dengan komitmen ketaatan kita kepada Allah, ada satu ayat yang akan menjadi objek bagi kita. Summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kamu akan ditanya tentang semua nikmat yang sudah Allah berikan dalam kehidupan kita. Makanya inilah yang menjadikan kita memahami. Saya dengan Bapak tercinta, Bapak Fikri Muhammad Ghani itu memiliki kemiripan. Kemiripannya sudah melewati angka 40. Kemiripannya adalah kita sudah tumbuh uban. Kemiripannya adalah energi dan vitalitas kita sudah berkurang dibandingkan ketika umur 20 dan 30. Berarti lonceng-lonceng kematian kita sudah betul-betul diperdengarkan keras oleh Allah dalam telinga kita. Dan semoga inilah yang menjadikan motivasi bagi kita. Kalau bukan ketaatan ketika kita menuju kepada garis finish, apalagi yang kita lakukan ketika kita memaknai kehidupan dengan kebaikan. Semoga di antara hal yang baik yang Allah berikan kepada kita, Allah berikan pemanis. Dan pemanis kehidupan bukan harta. Pemanis kehidupan bukan finansial. Tapi pemanis kehidupan adalah ketika kita diberikan tambahan ketaatan. Nah, ini yang menjadi perkara yang pertama. Dan saya menutup dengan sebuah perkataan dari salah satu ulama, kullu nikmatin la tuqarribu minallah fa hiya baliyatun. Setiap kenikmatan yang tidak menambah ketaatan kita kepada Allah, maka kenikmatan itu akan berubah menjadi tragedi besar dalam kehidupan dunia dan akhirat. Semoga Bapak Fikri Ghani dan keluarga besar Muhammad Ghani pada kesempatan hari ini sama-sama kita merefleksikan bentuk nikmat besar yang Allah sudah berikan dalam kehidupan kita. Semoga malam kita berubah menjadi lebih baik. Semoga siang kita berubah lebih baik. Semoga seluruh ketaatan kita menjadi bertambah karena itu wujud kualitas kehidupan kita, rapinya kehidupan kita dalam ketaatan menunjukkan baiknya karir kita nanti dalam kehidupan kampung akhirat kita. Ini yang pertama. Yang kedua, para ulama lalu menyampaikan kepada siapapun yang sudah melewati angka 40 tahun, maka banyak-banyaklah mereka bertobat kepada Allah. Saya tadi sangat kagum sekali dengan prakata yang disampaikan oleh Pak siapa itu yang di awal, insya Allah itu. Beliau menyampaikan bahwasanya Pak Najib. Beliau mengatakan bahwasanya manusia 70 tahun lalu itu mungkin kita tidak memiliki apapun coretan dalam lembaran-lembaran kehidupan. Dan ketika kita sudah melewati umur kita, tentunya banyak sekali coretan-coretan yang sudah kita lakukan. Baik itu coretan bermakna kebaikan ataupun kecoretan yang bermakna dosa. Tidak ada manusia di atas muka bumi ini yang lembaran hidupnya itu bersih dari kemaksiatan dan dosa. Tidak ada. Tidak ada manusia yang lembaran episode hidupnya itu bersih.
Tak terkecuali saya, tak terkecuali Bapak yang kami cintai, Bapak Fikri. Maka yang kemudian kita harus paham, ketika kita sadar bahwasanya kita memiliki berbagai macam hal, dari kemaksiatan, kekurangan, perkara-perkara negatif yang kita lakukan, maka yang paling penting adalah bagaimana Allah itu melihat kita, proses kita, dan komitmen kita untuk bertobat. Allah tidak menyuruh kita untuk tidak berbuat dosa. Tidak, Allah tahu setiap manusia itu akan berbuat dosa. Dan tidak ada manusia yang luput dari dosa dan kemaksiatan. Tapi Allah itu menyuruh kita, kalaupun manusia berbuat dosa, bertobatlah engkau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya nilai kebaikan manusia tidak terletak pada dia ketika bersih dari dosa. Bukan itu letak kebaikan manusia. Tapi letak kebaikan manusia terletak ketika dia melakukan dosa dan melakukan kemaksiatan, dia kembali kepada Allah dan bertobat sebelum jalan pulang itu dibuka oleh Allah dalam kehidupan akhir ajal kita. Orang yang beruntung bukan mereka yang mendapatkan profit besar dalam setiap usaha dan bisnis. Bukan itu, kata Hasan Al-Basri. Orang yang beruntung adalah orang yang mereka membawa dosa di awal kehidupan, tetapi di tengah kehidupan dan di akhir kehidupan dia bertobat dengan tobat yang sesungguhnya, dan Allah terima tobatnya, dan Allah jadikan kematiannya husnul khotimah. Orang itu diberikan husnul khotimah bukan karena tidak punya dosa. Tidak, bukan itu orang yang diberikan husnul khotimah. Orang yang diberikan husnul khotimah adalah mereka yang berbuat dosa tetapi tahu bagaimana jalan pulang dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum kematian itu datang menyapa kehidupannya. Karena yang dibutuhkan manusia itu dalam umurnya adalah bagaimana setiap langkah yang pernah dia tempuh, ketika dia pernah berakar kepada kemaksiatan, maka dia tahu bagaimana cara pulangnya dia kepada Allah, dan Allah menerima taubatnya. Dan Allah itu mencintai taubat. Makanya Allah tidak hanya perintahkan kita untuk sholat, Allah tidak hanya perintahkan kita untuk puasa, tapi Allah perintahkan kita untuk menyesali semua perkara kemaksiatan dan dosa yang pernah kita lakukan dan pernah kita kerjakan. Dan Allah itu cinta betul kepada mereka yang bertobat. Makanya Allah tidak pernah mengatakan bergegas di dalam Al-Quran, kecuali bergegas untuk menuju kepada taubat, bergegas untuk menyesali dosa-dosa kita. Allah itu ketika menyampaikan ketika sholat, Allah cuma mengatakan aqimus sholat. Ketika Allah perintahkan kita membayar zakat, Allah cuma perintahkan wa atuz zakat. Ketika Allah perintahkan kita untuk melaksanakan haji, Allah perintahkan mengatakan walillahi 'alan nasi hajjul bait. Tidak ada kata bergegas dalam perintah sholat, tidak ada kata bergegas dalam perintah puasa, dan juga tidak ada bergegas dalam perintah untuk melaksanakan haji. Tapi ketika Allah memerintahkan kita untuk bertobat, Allah mengatakan dalam bentuk kata wasari'u, bergegaslah. Kenapa kita ini ketika diperintahkan sholat tidak bergegas, diperintahkan puasa tidak langsung bergegas, tapi diperintahkan tobat untuk bergegas menggunakan ayatnya, untuk menunjukkan besarnya kedudukan manusia adalah ketika mereka bertobat sebelum ajal itu datang menyapa akhir kehidupan. Karena kecintaan Allah itu kepada mereka yang tahu bahwasanya mereka itu memiliki banyak kekurangan dalam kehidupan. Allah tahu, Allah ngerti. Makanya Allah tidak pernah perintahkan kita untuk tidak berbuat dosa. Allah perintahkan, kalau kamu berbuat dosa, maka sesungguhnya bertobatlah kepadaku, maka Allah terima tobat. Makanya ada sebuah kejadian. Ada Fudail bin Iyad itu yang melihat ada seorang anak berbuat jahat kepada ibunya. Ibunya pertama kali marah, memarahi sang anak. Tapi sang anak kemudian nangis meminta maaf kepada sang ibu. Sampai ibunya tidak tega mendengarkan tangisan sang anak dan memaafkan. Lalu kemudian ulama ini berkata, kalaulah sebesar apapun kesalahan manusia, maka seorang ibu selalu punya hati yang lebih besar daripada kesalahan yang dilakukan manusia. Itu baru seorang ibu. Kalaulah kita mendapati ada satu anak dihujat oleh orang satu dunia, maka selalu sang ibu berdiri di samping sang anak. Kalau ada sang anak yang dia itu dibenci sama seluruh orang di atas muka bumi, pasti sang ibu akan mencintai. Karena hatinya seorang ibu lebih besar daripada kesalahan sang anak. Kalau seorang ibu saja selalu memaafkan kesalahan anak, apalagi Allah yang menciptakan seluruh ibu di atas muka bumi ini. Makanya di antara perkara yang menjadikan orang itu berkualitas di hidupnya, ketika diberikan pemanis bukan hanya bertambah ketaatan, tapi bagaimana pemanis dalam hidup itu dimulai ketika kita banyak bertobat kepada Allah. Entah kita melakukan kesalahan besar ataupun kita melakukan kesalahan kecil, maka kemudian bertobat kepada Allah itu menunjukkan kualitas kehidupan kita di hadapan Allah.
Tahukah kita, keluarga Gani yang semoga Allah rahmati, persamaan antara iblis dengan Adam itu 3, tapi perbedaannya 1. Apa persamaan antara iblis dengan Nabi Adam? 1, sama-sama penduduk surga. 2, sama-sama melakukan satu kesalahan. 3, sama-sama dikeluarkan dari surga. Itulah persamaan antara iblis dengan Nabi Adam. Tapi iblis dengan Nabi Adam punya satu perbedaan. Perbedaannya apa? Perbedaannya adalah Nabi Adam bertobat kepada Allah, tetapi iblis tidak mau bertobat kepada Allah. Maka akhir dari muara kampung halaman mereka nanti di akhirat berbeda. Hanya disebabkan karena satu perbedaan yang bernama dengan tobat. Dan tobat itu tidak identik dengan mereka pendosa. Tobat itu identik bagi mereka yang beriman. Makanya kalau sudah melewati bagaimana angka 40 ketika sudah tumbuh uban di rambut kita, ketika kesehatan kita sudah mulai menurun, vitalitas kita sudah mulai berkurang, maka yang kita lakukan adalah bagaimana kita banyak bertobat kepada Allah setiap waktunya. Dengan kita melaksanakan sholat tobat 2 rakaat, ataupun kita memperbanyak istighfar kita kepada Allah. Makanya ada ulama ditanya, apa dzikir yang paling baik bagi saya? Ulama itu nanya, balik kepada yang bertanya, umurmu berapa? Umur saya 50 tahun. Apa urusannya dengan umur saya? Saya kan bertanya tentang dzikir apa yang paling baik untuk saya. Maka ulama itu menjawab, umur itu sangat penting menentukan apa dzikir yang paling baik untukmu. Kalau umurmu belum mencapai 40 tahun, maka berzikirlah kepada Allah dengan apapun dzikir yang kamu inginkan. Selama dzikir itu mendekatkan dirimu kepada Allah. Karena apa? Karena lonceng kematian belum diperdengarkan kepada telingamu. Tapi kalau umurmu sudah menyentuh 40 tahun, dan kamu sudah melewati 40 tahun dengan tumbuhnya uban pada rambut-rambutmu dan berkurangnya energi dan vitalitas hidupmu, maka dzikir yang paling baik adalah istighfar kamu kepada Allah setiap waktu dan setiap saatnya. Loh, kenapa istighfar ketika aku melewati 40 tahun? Karena tidak ada yang dibutuhkan manusia ketika dia kembali kepada Allah kecuali satu. Bagaimana dosanya diampuni oleh Allah. Makanya kita kalau berdiri, sholat, jenazah, apa sih yang didoakan orang-orang yang sholat jenazah kepada kita? Yang didoakan orang-orang ketika mensolati kita, ketika sholat jenazah itu memintakan ampunan untuk kita. Kenapa? Sungguh nilai terbesar manusia ketika balik ke alam barzah kecuali satu. Nilai besarnya adalah bagaimana diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Makanya inilah yang menjadikan seorang mukmin mengetahui ketika lonceng kematian telah diperdengarkan oleh Allah, tanda-tanda semacam itu sudah diperlihatkan oleh Allah, tidak ada zikir yang paling utama kecuali adalah beristighfar setiap waktunya. Kalau kita punya kesalahan sama manusia, bukalah pintu untuk meminta maaf kepadanya sebelum pintu itu tertutup. Dan Allah itu mencintai betul orang yang bertobat. Keluarga Gani yang semoga Allah rahmati, tahukah kita ada pembunuh 100 nyawa yang akhirnya diterima oleh Allah taubatnya. Tapi yang unik adalah ketika ada pembunuh 100 nyawa, dia akan bertobat lalu diberikan oleh orang yang solih sebuah nasihat. Kamu tinggalkan kampung dosanya menuju ke kampung orang yang solih. Maka dia berjalan menuju ke kampung orang yang solih di tengah perjalanan meninggal dunia. Kita masing-masing sudah pernah mendengar hadis ini. Ketika orang ini pembunuh 100 nyawa meninggal dunia, yang turun kepadanya adalah 2 malaikat. Malaikatul adab sama malaikatul rahmah. Padahal biasanya malaikatul adab dan malaikatul rahmah tidak pernah turun bareng-bareng. Maka yang turun malaikatul adab merasa berhak untuk mendapatkan jenazah itu. Kenapa? Karena dia belum sampai ke kampung orang solih dan belum berbuat kebaikan di kampung orang solih. Malaikatul rahmah yang sifatnya identik dengan orang beriman ketika dia mengambil nyawanya orang beriman, maka malaikatul rahmah berkata, saya lebih berhak. Kenapa? Dia sudah bertobat meninggalkan kampung durjana. Maka kemudian akhirnya Allah mengirimkan sebuah penengah. Apa penengahnya? Malaikat itu penengahnya berkata, hitunglah langkah kakinya lebih dekat ke kampung durjana atau lebih dekat ke kampung orang yang solih. Ternyata ketika dihitung, dia lebih dekat ke kampung orang solih. Dan ternyata lebih dekat yang ke kampung orang solih itu bukan bedanya beberapa kilo, bukan beberapa mil, bukan. Hanya beberapa langkah lebih dekat ke kampung orang solih daripada kampung durjana yang dia tinggalkan. Hanya karena beberapa langkah sudah cukup bagi Allah untuk mengampuni orang tersebut walaupun dia telah membunuh 100 nyawa dan Allah memberikan maghfirah dan Allah memberikan kepadanya surga. Karena yang Allah cari
bukan manusia yang tidak berbuat dosa, tetapi yang Allah cari adalah siapapun yang berbuat dosa. Dia pandai untuk membersihkan dosa itu sebelum dia pulang kepada Allah. Itu makanya Maaf, Ustadz Umar Mita, ke-mute, sorry, saya pencet salah tadi. Mohon Afan. Ya, sorry. Maka ada satu perkataan indah seorang ulama. Manusia itu kalau berbuat baik kepada manusia, 1000 kebaikan, lalu melakukan satu kesalahan manusia itu, maka yang akan diingat oleh manusia adalah satu kesalahan. Dan manusia akan melupakan 1000 kebaikan yang telah dilakukan. Nah, itulah manusia. Bedanya dengan Allah. Allah itu ketika mendapati manusia melakukan 1000 kesalahan, tapi manusia melakukan satu kebaikan dengan tobat, 1000 kesalahan itu dihapuskan oleh Allah, dan yang Allah ingat adalah satu kebaikan ketika bertobat. Itulah indahnya Allah. Betapa besarnya rahmat Allah dalam kehidupan manusia. Dan Allah merahmati manusia bukan karena manusia itu tidak berbuat dosa, tetapi Allah merahmati manusia ketika manusia sebelum dia pulang, ketika berlalunya waktu, maka kemudian dia bertobat kepada Allah dengan penyesalan. Allah tidak pernah mencari manusia yang bersih dari dosa. Karena Allah tahu tidak ada manusia yang bersih dari dosa. Tapi Allah mencari manusia siapapun yang berbuat dosa. Tapi sebelum akhir kehidupannya itu datang, maka dia bertobat kepada Allah. Makanya zikirnya orang setelah angka 40 bukan subhanallah yang paling utama. Zikirnya manusia ketika sudah melewati angka 40 bukanlah Allahu Akbar. Tapi zikir yang paling utama setelah manusia melewati angka 40 adalah astagfirullah atau rabbana dzalamna anfusana, supaya lembaran-lembaran yang pernah tergores dengan sesuatu yang buruk terhapus kembali dan akan menjadi kebaikan untuk kita. Dan yang ketiga yang harus dilakukan yaitu adalah kalau sudah melewati angka 40, maka yang ketiga para ulama menyampaikan banyak-banyak mendoakan anak-anaknya yang akan ditinggalkan, supaya anak-anak itu nanti akan menjadi anak yang solih dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Muhammad Fikri Ghani harus mendoakan putra-putrinya. Saya juga mendoakan banyak untuk putra-putri saya. Kenapa? Karena kita tidak bisa menemani putra-putri kita selama-lamanya. Ada saatnya mereka akan kita tinggalkan. Dan orang yang paling beruntung, orang yang ketika meninggalkan putra-putrinya, putra-putri itu dalam kondisi taat kepada Allah, dalam kondisi mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tolong doakan kami, Bapak Fikri yang kami cintai, doakan kami, keponakan-keponakannya, menantunya, mertuanya, menantunya, dan lain sebagainya, supaya kami dalam kondisi, dalam ketaatan. Kalau kita semuanya dalam ketaatan, putra-putrinya, keturunan-keturunannya, maka doa-doa kami akan nyampe kepada orang-orang yang kami cintai ketika mereka telah meninggal dunia. Kesolihan anak bukan hanya karena doanya anak kepada dirinya sendiri. Kesolihan anak itu salah satunya karena doa orang tua kepada anaknya. Makanya ketika Nabi Sulaiman itu sudah mendekati angka kematiannya, perhatikan doanya Nabi Sulaiman. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa an a'mala shalihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati. Nabi Sulaiman itu ketika melewati angka 40 tahun, maka beliau itu berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati. Ya Allah, aku tolong berikan kekuatan aku untuk bersyukur kepadamu atas nikmat yang Kau berikan kepadaku dan kepada orang tuaku. Syukurnya itu menjadikan aku beramal sholih, dan tolong perbaiki urusan keturunanku ya Allah setelah aku meninggal nanti. Dan itu didoakan oleh Nabi Sulaiman ketika dia sudah mendekati garis ajalnya. Orang-orang yang beruntung bukan mereka saja yang mendapatkan pemanis, tapi orang yang beruntung adalah orang yang meninggalkan investasi akhirat untuk orang tuanya, di mana investasi akhirat itu akan mengalirkan pahala. Saya itu beruntung bukan ketika saya dikenal atau tidak dikenal, bukan. Tapi saya beruntung ketika putra-putra saya, Basam, Basim, mereka menjadi solih. Ketika solihnya mereka itu bermanfaat besar untuk saya. Pak Fikri Ghani itu akan menjadi orang yang paling beruntung. Bukan ketika mendapatkan finansial, tapi ketika putra-putrinya itu kemudian mereka solih. Dan kesolihan anak itu sangat tergantung bagaimana dengan doa yang terus dipanjatkan oleh sang ayah, sang ibu, yang tidak pernah putus untuk mendoakan putra dan putrinya. Makanya saya memohon betul kepada Bapak mertua yang kami cintai betul. Semoga tidak pernah bosan mendoakan Umar Mita, tidak pernah bosan mendoakan
Feby tidak pernah bosan untuk mendoakan putra-putrinya, mendoakan keponakan-keponakannya. Sampai tadi saya terenyuh ada salah satu keturunan Bapak Gani yang akan melanjutkan ke Madinah dan ingin ke sana. Masya Allah itu investasi akhirat. Itulah yang akan kita selalu dapatkan kebaikannya dalam urusan akhirat kelak kita nanti. Inilah yang menjadikan kita akhirnya mengetahui angka 40 dan 70 itu sama. Jadi kalau Bapak saya umur 40, Bapak Fikri yang kami cintai sekarang 70 itu sebenarnya sama, Pak. Samanya apa? Sama-sama telah mendapatkan lonceng kematian diperdengarkan oleh Allah. Uban kita sudah tumbuh, kekuatan kita sudah mulai berkurang. Semoga kita tambah bersyukur kepada Allah, karena bukan bahagia yang menjadikan kita bersyukur, tapi bersyukurlah pasti kita akan bahagia. Banyaklah kita menghapuskan dosa kita, banyak bertobat. Banyak-banyak zikir yang paling utama bagi saya, bagi Bapak Jimmy, bagi Bapak Fikri, zikir yang paling utama adalah astagfirullah. Atau Rabbana dzalamna anfusana. Karena apa? Karena tidak ada yang dibutuhkan kecuali pakaian kita bersih ketika kita meninggal dunia, dan bersihnya pakaian kita adalah dengan tobat yang kita lakukan. Dan yang ketiga, orang kalau sudah mulai membungkuk tubuhnya, sudah mulai menua umurnya, maka dia harus memastikan keturunannya dalam kondisi taat kepada Allah. Doakan kami, anak-anak muda, doakan semua yang berkumpul di sini, Bapak. Semoga kami diberikan kesolehan dalam kehidupan kami, kesolehan anak muda, bermanfaat bagi orang tua ketika nanti meninggal dunia, karena itulah yang akan menjadikan lapangnya barzakh kehidupan manusia ketika dia meninggalkan anak yang solih, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Saya dan Feby mengucapkan sangat bahagia dengan umur yang telah Bapak Fikri lewati, angka 70 tahun. Semoga panjang umurnya terus, semoga dalam kondisi sehat, semoga bertambah bagaimana nilai syukurnya kita kepada Allah, dan bertambah bagaimana keturunan kita yang berkualitas taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa menjadi renungan buat bersama. Dan semoga kita selalu menjadi keluarga yang dipertemukan di dunia, dipertemukan nanti di surga ya Pak Fikri. Jadi bukan hanya ketemu di dunia, tapi semoga kita juga ketemu keluarga yang paling bahagia itu bukan hanya punya visi sehidup semati, itu visinya keluarga Hollywood dan Korea. Visi keluarga iman itu visinya adalah sehidup sesurga. Semoga kita nanti akan berjumpa dengan saudara-saudara kita yang telah mendahului kita. Kita akan berjumpa dengan Bapak Ibu yang telah mendahului kita. Berkumpul. Kalaulah bertemu di dunia senikmat ini, walaupun virtual aja sudah nikmatnya luar biasa. Istri saya juga senang dari pagi juga. Sudah ngingetin terus supaya saya jangan lupa, karena dia senang dengan pertemuan keluarga sebanyak ini. Ini baru di dunia. Tapi kita lupa bahwasanya ada yang lebih nikmat. Bercengkrama di akhirat itu lebih nikmat. Semoga kita bukan hanya sibuk memikirkan hidup yang enak, tapi juga kita harus sibuk memikirkan bagaimana mati yang enak. Dan mati yang enak adalah mati yang memperbanyak taubatnya kepada Allah sebelum ajal itu datang. Barakallah. Terima kasih Ustadz Umar Mita, Masya Allah, luar biasa. Jadi kita bukan hanya berpikir sehidup semati, tapi sehidup sesurga gitu ya. Dan insya Allah tadi juga disampaikan oleh Ustadz Umar Mita bahwa orang yang paling beruntung adalah orang yang investasi akhiratnya paling besar. Dan insya Allah kita doakan bahwa ayah aja kita, bapak kita, adik kita, kakak kita, teman kita, ayah aja Muhammad Fikri Gani adalah orang yang paling beruntung, yang tadi investasinya paling besar. Paling tidak kita lihat betapa keluarganya seperti Feby dan adik kakaknya ini Masya Allah soleha dan soleh semua. Terima kasih sekali lagi Ustadz Umar Mita. Saya tahu juga Ustadz Umar Mita ini sibuk sekali, jadi nanti silakan aja kalau ada kajian berikutnya kita lanjut ke acara berikutnya ya, mohon izin ya. Iya. Insya Allah. Ya. Saya mohon pamit nanti jam 10 karena harus online kembali bersama dengan komunitas-komunitas yang lainnya. Sekali lagi semoga Allah memberkahi keluarga besar ini. Keluarga yang selalu menjaga silaturahminya adalah salah satu keluarga yang dicintai oleh Allah. Apapun perbedaan yang kita miliki, maka sesungguhnya
kita tetap saling mencintai karena Allah. Walaupun mungkin kita tidak sepakat dalam beberapa hal, tapi kita sepakat bahwasanya kita telah dipertemukan oleh Allah menjadi keluarga, dan semoga kita menjadi keluarga dunia dan akhirat. Tidak kebal. Amin, Rabbal Alamin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Allah. Sehidup sesurga itu luar biasa. Sekali lagi terima kasih Ustadz Umar Mita, terima kasih Feby. Kita mohon izin untuk lanjut ke acara berikutnya, yaitu kesan dan pesan dari perwakilan daripada saudara-saudara dan juga teman-teman Ayah Haja Muhammad Fikri Gani. Untuk itu langsung saya mohon, karena ini lumayan banyak ya, ada 6 orang, kira-kira 5-6 orang yang akan memberikan kesannya. Mohon kalau bisa maksimal 2 menit gitu. Kalau lebih dikit nggak apa-apa, tapi supaya kita bisa selesai dan kita bisa lanjut ke acara berikutnya. Untuk itu yang pertama, mohon di-mute itu Vira dari Melbourne, yang sebetulnya pengen banget kayaknya ada di Jakarta, tapi sekarang lagi lockdown ya Vira ya. Vira udah, ya silakan Vira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sore, selamat malam, om-om, tante-tante, sepupu-sepupu, nenek, kakek, semua all over the world. Selamat ulang tahun Bapak sayang. Happy birthday. Happy birthday, Sidi. Ya sorry, sedih sekali nggak bisa ke Jakarta ke Bapak gitu. Udah rencana padahal tahun ini mau ngerayain ulang tahun Bapak di Jakarta. Terima kasih semuanya udah menyediakan waktu buat hadir di virtual birthday celebration. So, that's my 2 minutes. Thank you everyone. Terima kasih. Happy birthday Bapak sayang. Happy birthday. Terima kasih Vira. Kalau Ayah aja mau unmute juga boleh Ayah aja. Terima kasih Vira ya. Jadi saya tahu betapa sedihnya gitu kan, berada jauh, pasti pengennya ada di sini, tapi mudah-mudahan di sana juga kondisinya lebih baik ya, karena kayaknya kembali lagi gitu ya, second wave atau mungkin the third wave itu di sana. Tapi kita doakan dari jauh supaya Melbourne juga bisa segera stabil, terus bisa kembali ke Jakarta untuk nengok bapaknya. Amin, amin. Insya Allah tahun depan. Amin. Terima kasih Vira sekali lagi. Berikutnya saya masukin ke chat juga untuk yang urutannya. Ini kita mohon dari Siliwangi 4, apakah Om Nono sudah siap? Ada? Om Nono ini adalah Profesor Dr. Irjen Pol Purnawirawan Tuguh Sudarsono, SIK, yang kebetulan ada tetangga waktu di Siliwangi 4. Apakah beliau sudah hadir dan bisa unmute? Belum? Oke, kalau begitu kita lanjut dulu, nanti saya akan panggil lagi. Om Iip, apakah Om Iip Syarif Hidayat dari Siliwangi Umum, apakah sudah hadir? Nanti berikutnya Pak Antoni Hilman, kemudian Pak Ibrahim Hubeis, dan Pak Renaldi Sofyan, dan terakhir Pak Arifin Harahap. Ada Om Iip Syarif Hidayat? Siap. Oke, silakan Om Iip. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa hari ini kita masih bisa bertemu walaupun dalam Zoom meeting dalam rangka ulang tahun sahabat saya Bapak Fikri Gani yang ke-70. Semoga Allah melimpahkan rahmatnya, memanjangkan umurnya, diberi umur yang barokah untuk beliau.